Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ruhenda SAG MM MSI dan teman-teman yang saya banggakan, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah yang memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dalam Zoom kali ini. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fajar Adina Pratama dengan NIM 124924013 dari kelas 1C Manajemen. Berdirinya saya di sini adalah untuk menjelaskan materi tentang urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia, yang di mana poin pentingnya yang akan saya jelaskan ada 6 poin. Pertama, pengertian urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Yang kedua, jenis bahasa asing yang relevan untuk dipelajari. Yang ketiga, faktor-faktornya. Yang keempat, kendala dalam mempelajari bahasa asing tersebut. Yang kelima, manfaat mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Dan yang keenam, urgensi mempelajari bahasa asing. Next. Pengertian urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Bahasa asing digunakan di forum internasional dan membantu komunikasi global. Mempelajari bahasa asing penting untuk memperluas jaringan sosial, membuka peluang hidup dan mendukung perkembangan profesional. Di era globalisasi dan digitalisasi, penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat penting untuk keterampilan komunikasi yang efisien dan efektif. Next. Oke, jenis-jenis bahasa asing yang relevan untuk dipelajari. Yang pertama ada bahasa Inggris. Merupakan bahasa asing utama yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Bahasa ini sering digunakan dalam forum-forum internasional dan menjadi bahasa komunikasi global. Penguasaan bahasa ini memungkinkan partisipasi dalam kegiatan akademis, bisnis, dan budaya internasional. Yang kedua, ada bahasa Mandarin. Sebagai bahasa dengan jumlah penutur asli terbanyak di dunia, Mandarin sangat penting dipelajari terutama dalam bisnis, perdagangan internasional, investasi, dan hubungan diplomasi global, mengingat peran strategis Cina dalam ekonomi dunia. Yang ketiga ada bahasa Jepang. Bahasa Jepang penting dipelajari karena Jepang adalah negara dengan ekonomi terbesar dan teknologi canggih. Penguasaan bahasa ini membuka peluang karir di bidang teknologi, perdagangan, serta hubungan bisnis dan diplomasi internasional. Yang keempat, ada bahasa Perancis. Sebagai salah satu bahasa resmi di berbagai negara dan organisasi internasional, bahasa Perancis memiliki peran penting dalam diplomasi, seni budaya, dan hukum internasional. Menguasainya membuka peluang di berbagai sektor global, termasuk pendidikan dan pariwisata. Yang kelima, ada bahasa Jerman. Bahasa Jerman penting dipelajari karena merupakan bahasa utama di Eropa dengan kontribusi besar dalam bidang akademis, sains, teknologi, dan industri. Menguasainya membuka akses ke peluang pendidikan, penelitian, dan karir. Next. Cekrek banget sih. Jangan dong. Terus faktor-faktor yang Ya maksudnya udah sekali banget. pengaruhi, yang pertama ada proses pembelajaran yang tepat dan terstruktur. Pembelajaran terstruktur mempermudah pemahaman, penerapan, dan peningkatan kemampuan berbahasa melalui metode yang jelas dan efektif. Yang kedua, usaha sungguh-sungguh sebagai syarat utama keberhasilan. Dedikasi tinggi diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memperkuat kemampuan bahasa melalui latihan serta pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, ada kemauan meluangkan waktu untuk belajar. Menyisihkan waktu secara konsisten untuk mempelajari bahasa asing, membantu mengasah keterampilan dan meningkatkan pemahaman. Yang keempat, ada kesadaran akan pentingnya bahasa asing. Pemahaman akan manfaat bahasa asing memotivasi individu untuk serius dalam belajar dan mencapai tingkat penguasaan yang optimal. Dan yang terakhir ada motivasi dan minat belajar. Motivasi tinggi dan minat belajar memicu semangat untuk belajar, sehingga mempermudah pencapaian kemampuan bahasa secara maksimal. Next. Terus ada kendala dalam penguasaan bahasa asing. Yang pertama ada rendahnya minat belajar bahasa asing. Kurangnya minat individu sulit fokus dan tidak memiliki dorongan untuk belajar bahasa asing dengan serius. Yang kedua, ketidakmampuan melihat urgensi bahasa asing. Tidak memahami pentingnya bahasa asing menyebabkan minimnya upaya untuk menguasainya, menghambat potensi belajar individu.
Yang ketiga, ada pembelajaran yang hanya berorientasi pada kewajiban sekolah. Fokus pada kewajiban akademik saja seringkali mengurangi minat mendalam dan keterampilan praktis dalam menggunakan bahasa. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan manfaat jangka panjang. Minimnya pemahaman manfaat bahasa asing untuk masa depan menyebabkan kurangnya motivasi untuk belajar secara konsisten. Next. Oke. Terus ada manfaat menguasai bahasa asing di era global. Terdapat beberapa manfaat menguasai bahasa asing. Yang pertama, manfaat profesional meningkatkan peluang kerja di perusahaan multinasional. Maksudnya peluang kerja di perusahaan multinasional karena kemampuan ini memfasilitasi komunikasi lintas budaya dan negara. Perusahaan global membutuhkan tenaga kerja yang dapat beradaptasi dengan lingkungan internasional, menjalin hubungan dengan klien, serta memahami dokumen dan kebijakan internasional. Yang B ada mendukung pengembangan karir internasional. Mendukung pengembangan karir internasional dengan membuka akses ke peluang kerja global, program, pelatihan, dan kolaborasi lintas negara. Yang C ada meningkatkan komunikasi dengan mitra global. Memungkinkan komunikasi yang efektif dengan mitra global, memperkuat hubungan bisnis internasional, dan meminimalkan resiko kesalahpahaman. Yang keempat ada meningkatkan nilai kompetitif dalam dunia kerja, menunjukkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan kesediaan belajar yang dicari oleh perusahaan. Terus yang kedua, manfaat dalam segi akademis. A. Memudahkan akses informasi dan ilmu pengetahuan. Memudahkan akses informasi dan ilmu pengetahuan karena banyak literatur, jurnal, dan penelitian mutakhir tersedia dalam bahasa internasional seperti bahasa Inggris, yang mendukung kegiatan informasi sharing internasional, mempengaruhi penyampaian ide, data, dan inovasi kepada audiens global. Yang ketiga, membantu dalam penelitian dan pengembangan akademis, membuka akses ke sumber informasi global seperti jurnal, buku, dan konferensi internasional. Yang keempat, ada membuka kesempatan studi di luar negeri, membuka akses proses adaptasi, memahami materi perkuliahan, dan berkomunikasi dengan dosen serta mahasiswa dari berbagai negara. Dan manfaat yang terakhir ada manfaat dari segi sosial. Yang pertama, memperluas jaringan sosial internasional, memungkinkan individu membangun hubungan dengan orang-orang dari berbagai negara, berbagai pengalaman, serta memahami perspektif yang berbeda. Yang kedua, membuka kesempatan hidup yang lebih baik, mempermudah akses ke pendidikan, pekerjaan, dan peluang migrasi di negara lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dalam lingkungan global. Meningkatkan kemampuan adaptasi dalam lingkungan global dengan memudahkan komunikasi, memahami budaya berbeda, dan membantu individu mengatasi hambatan budaya dan bahasa. Yang keempat, mendukung komunikasi lintas budaya. Mendukung komunikasi lintas budaya dengan memfasilitasi pemahaman terhadap nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat berbagai latar terhadap membantu menciptakan dialog yang efektif. Next. Dan yang terakhir ada urgensi mempelajari bahasa asing. Yang pertama ada mendukung perkembangan profesional di era industri 4.0 atau 5.0. Kemampuan berbahasa asing memudahkan akses luar terhadap informasi global, teknologi mutakhir, dan jaringan profesional internasional. Dalam era ini, integritas teknologi dan manusia menjadi fokus utama sehingga kolaborasi lintas budaya dan negara menjadi semakin penting. Yang kedua, ada memungkinkan partisipasi dalam komunikasi digital global. Era ini ditandai dengan interaksi lintas budaya melalui platform seperti media sosial, diskusi, forum diskusi, dan alat kolaborasi daring. Yang ketiga, ada meningkatkan akses terhadap teknologi dan informasi. Sebagian besar inovasi teknologi, platform digital, dan literatur ilmiah tersedia dalam bahasa internasional seperti Inggris. Kemampuan berbahasa asing memungkinkan individu untuk memahami dokumentasi tutorial serta sumber daya online yang mendukung pengembangan keterampilan dan teknologi. Yang terakhir, keempat, mendukung aktivitas dalam dunia maya internasional. Dunia maya menyediakan akses ke berbagai forum komunikasi dan pasar internasional yang mayoritas menggunakan bahasa global seperti Inggris. Kemampuan ini mempermudah komunikasi lintas budaya, penggunaan aplikasi internasional, serta pemahaman terhadap konten digital seperti artikel, video, dan kursus daring. Next.
Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari saya. Maaf bila ada pengucapan atau tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.